lain dan mengenai juga nabi-nabi palsu. Artinya bagi kami itu sesat. Itu menurut keyakinanku. Itulah sebabnya aku, baik agama manapun, tetap aku akan menyatakan Tuhanmu itu palsu karena kitabku yang mengatakan. Jadi kalau untuk membuktikan itu tidak perlu kita berdebat panjang kali lebar, namun pada ujungnya nggak ada gitu. Lebih baik kita sesekali menantang Tuhan dan mengutuki Tuhan. Begitu loh. Siap. Baik, sesuai dengan apa yang dia katakan, kalau misalkan Tuhan di luar Bani Israel, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, itu boleh dihujat, boleh dihinakan. Kami itu bukan menghina, bukan menghujat, tapi kami sesuai data, sesuai dengan fakta. Ketika dia mengatakan Tuhan kami itu palsu, itu sah-sah saja. Kalau mengatakan Tuhan kami itu asli, justru dia itu adalah seorang Muslim. Dan kami pun berhak mengatakan Tuhan mereka itu palsu, ya. Tuhan mereka dihinakan. Sesuai dengan statement dia mengatakan, kalau Tuhan di luar itu boleh dihinakan, dan Yesus setiap hari dihinakan sama mereka. Jadi wajar kalau misalkan Tuhannya itu adalah Tuhan palsu. Sekarang silakan jadwalkan kapan. Kalau tertawa bisa, kalau tertawa bisa, ya. Tidak Kalau tertawa ada doang. satupun kalian yang berani menerima tantanganku ini. Iya, saya terima, Kalian saya terima. pasti kejang-kejang itu. Baik. Kalau tertawa bisa, ya. Sudahlah. Kami walaupun meyakini, sebentar dulu. Walaupun kami meyakini Bible itu bukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Bible itu sendiri, tetapi kami tetap menghargai. Kami tidak punya keberanian. Sebentar dulu. Ya. Secara akidah tidak boleh. Gimana Sebentar, santai. Ya, tetap kami menghargai apa yang mereka imani. Kami tidak berani yang namanya membakar, tetapi dia dengan jelas-jelas dia berani yang namanya menantang, dia berani yang namanya membakar. Silakan jadwalkan. Gue pengen tahu apakah benar ente mau membakar atau tidak. Kalau mau diskusi ada Al-Hidayah, silakan. Kalau membakar kitabmu dalam tataran untuk menguji kebenaran Tuhan, kebenaran kitab itu, aku mau. Siapkan silakan. Kita buat surat ke pemerintah bahwa di sini tidak ada dasar niat kita mau menista apa yang diyakini orang. Tataran kita hanya membuktikan siapa yang benar. Begitu loh. Daripada kita berdebat panjang kali lebar, gak ada gunanya. Baik, jadwalkan nanti. Kita ketemu di Jakarta, boleh. Jadwalkan nanti. Tapi nanti bisa kau pastikan aku datang sehat dan juga sehat. Bisa. Ya, nanti. Selama di situ, selama ketemu. Kalau tertawa nanti bisa. Aku datang ke situ, pulang babak belur. Loh, selama ketemu sama gua di situ, insya Allah lu tidak akan terjadi apa-apa, ya. Nah, silakan jadwalkan karena ente yang menantang, gua terima tantangan ente, gua terima. Ya. Jadwalkan kapan menurut ente? Maunya kapan? Nanti laku DM. Tanggal berapa? Katanya pengen cepat-cepat. Gimana ini? Kok katanya kok pengen cepat-cepat? Iya, harus dipercepat ini. Nah, sekarang silakan ente diskusi aja sama Bang Al-Hidayah. Silakan Bang Al. Udah kupolo kamu itu. Iya, ini diskusi dulu nanti aja sama Bang Al. Iya, siap. Biar kita buat nanti surat ke pemerintah. Siap. Siap. Nah, ya silakan diskusi. Silakan diskusi sama Bang Al. Ambil tema. Kenapa ente takut? Baik. Bang, aku turun. Jangan turun dulu bang. Kita dialog santai dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kerja. Ya, selamat menaikkan ibadah puasa. Selamat maju jaya di hari yang keempat. Bang, diskusi itu sebenarnya bukan merusak tatanan kita dalam rangka untuk mengkristenkan orang. Tapi dialog ini untuk kita lebih akrab, mengenal bagaimana kemudian prediksi atau ajaran di keyakinan lain itu, agar kita lebih paham. Dan yang kami jaga di sini sebagai orang-orang yang sebagai apologet, maka tatanan beragama itu seharusnya diprediksi sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga jangan ada yang namanya misionaris, jangan ada penista agama orang lain, menghujat Rasulullah, menghina Islam pada umumnya. Jadi sebab itulah kami ada di sini. Dan kami mengajak Anda untuk berdialog secara ilmiah, secara terbuka.
Bukan artinya kami merendahkan agama kamu, enggak. Kami hanya mengukur apakah betul yang selama ini kamu bawakan itu, yang kamu ajarkan sama orang-orang Islam yang awam itu benar adanya. Bahwa kebenaran itu ada di tempat kamu. Melalui diskusi kemudian, mari kita berdialog secara ilmiah, tekstual, bahwa mencari kebenaran itu solusinya adalah berpandukan data, bukan auta. Bang Seba, kalau boleh tahu Kristen di nama apa, Bang? Biar kita dialog santai dulu. Atau tetap nekat juga mau turun? Gimana? Kamu Kristen di nama apa, Bang? Kristen maksudnya? Denomnya apa? Kristen atau bukan nih? Iya, tahu Kristen. Ya, denomnya apa, Bang? Protestan, Denom. Katolik, KKBP, Karismatik, YHWH, Saksi Yehova, atau apa? Ya aku ke gereja manapun aku masuk. Oh gitu ya. Ya. Jadi berarti Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu tetap Yesus, Bang ya? Tetap Bapa. Sesuai yang dikatakan Yesus, aku harus menyembah Bapa. Oh, Dan betul. meminta Jadi kepada Yesus bukan firman Tuhan, yang Bang. namanya itu Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus utusan Tuhan atau Tuhan, Bang? Tuhan. Bapak Tuhan bukan, Bang? Sekarang aku tanya, apa arti Tuhan? Tuhan itu sesembahan. Sesembahan bagaimana? Sesembahan seperti apa? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bang. Kamus yang ada di Indonesia, kamus yang ada di tempat saya yaitu Malaysia sepakat bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang dipuja, disembah, yang maha kuasa. Kalau di Islam namanya Allah. Nah, ketika Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, kamu bilang berapa Tuhan, Bang? Tuhan itu artinya sebagai penuntun hidup saya, yang menguasai hidup saya. Itu Tuhan. Ya, dari Artinya, mana kamu dapatnya itu, Bang? dan aku harus tunduk. Dia dipanggil Tuhan, dipanggil Raja, dipanggil Nabi, dipanggil Guru, dan segala macamnya benar. Iya, Bang. Dan Sekarang dari dia mana kamu dipanggil dapatnya Tuhan itu, sama bahwa Nabi, Yesus itu kita Tuhan benar. penuntun kamu? Itu dari mana? Kamus mana yang didapatkan itu, Bang? Hah? Kamus mana didapatnya itu? Kamu dapatnya tadi itu? Kata Tuhan itu bahasa si manusia. Saya tidak tanya, Bang, itu bahasa hewan kah? Bahasa Inggris kah? Aku tidak tanya itu. Dari mana kamu dapatkan kamus bahwa Tuhan Yesus itu penuntun hidup kalian? Tuhan dan Tuhan itu sama pengertiannya, artinya Aku tidak nanya sang itu, penguasa. Bang. Nggak, aku nanya itu. Yang aku tanya, yang kamu bilang barusan tadi, Tuhan itu penuntun hidup kamu sebagai Kristen. Di mana dapatnya itu? Jadi, Bang, Kamu setiap tahu- dialog itu, Bang, kamu tahu supaya nggak arti berjalan kata baik Tuhan? dialog itu biasa kan, ketika kita berkata-kata, harus kita paham dengan perkataan kita, agar jangan debat gusir, itu loh. Soalnya di sini gimana? Aku ribut kali di sini. Aku di pinggir jalan masalahnya. Nah, jadi lebih baik diam, Bang, bilang aja simple bahwa Yesus itu sebenarnya hanya dijadikan Tuhan karena begitulah ajaran Kristen. Ya udah simple. Tidak pernah kami menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang ada firman telah menjadi manusia. Firman itu yang kalian pahami dengan baik dan benar. Ya. Baik. Tapi di Bible ada, Bang. Di Bible ada, Bang, Yesus dijadikan Tuhan, Bang, di Bible. Dia itu dikatakan supaya Yesus menjadi Tuhan. Itu Ya, di menjadi waktu itu kisah berarti para berubah rasul dong. memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang tadinya bangsa lain ini menyembah berhala. Itu dogma itu, Bang, itu doktrin. Itu bukan Tolong, Bang, dogma. dalam berdialog itu, Bang, jangan dulu ke doktrin. Tidak boleh pakai ayat kalian dulu. memaksakan cara berpikir kalian itu terhadap Tidak memaksa, iman orang Bang. lain. Ini di Itu sini namanya saya hanya menghujat. mengutarakan ayat. Di Aduh, dalam Bible Anda sama lah tertulis, seperti dikatakan Tuhan Bang, memilih gantian hak. dulu, Bangnya. Bisa Ya, nggak karena kalian kamu katakan ditanya apa yang tidak nyambung, Bang. Santai dulu ya. Dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Kan kata Paulus tuh. Dalam Kisah Para Rasul 2:36, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Sementara kamu sebagai Kristen, kamu sebenarnya tidak menerima hal ini walaupun tertulis, karena kamu yang penting maunya Yesus Tuhan. Nah, kami bukan untuk menarik kamu percaya keyakinan kami indah. Tapi kami cuma heran kenapa kamu membantah isi-isi dari apa yang tertulis di kitab Anda.
Yesus bukan manusia lagi, Dol. Yang kau pelajari dengan baik dan benar itu firman itu dulu. Firman itu sebelum menjadi dia manusia, dia apa? Itu dulu kau pelajari dengan baik dan benar supaya kau mudeng gitu. Kapan Oke, peristiwanya baik. firman menjadi Sekarang, manusia? Bang, Dan tolong kapan tunjuk ke peristiwanya saya ayat, firman Bang, belum di mana menjadi kemudian manusia? ayat Yesus bukan Apakah manusia, sampai Bang? saat ini Yesus sekarang masih manusia? Tentu tidak. Itu yang kau pelajari. Ya, ayatnya di mana, Bang? Jangan Ayatnya kau di mana lihat dari bahwa Yesus itu kemanusiaannya. sekarang bukan manusia Tuhan sudah? jelas-jelas memakai dua natur manusia dan ilahi. Itu doktrin gereja, Bang. Itu bukan Yang aku doktrin. tanya, di mana ayatnya Yesus sekarang bukan Di manusia sini sudah? yang tidak bisa kalian terima cara Ibrani berdiskusi 8 ayat dengan 5, baik dan Yesus benar dulu, itu seperti kini, dan apa, kalian tidak selama-lamanya tahu. tetap anak Maria, Yang Bang. ada Tidak kalian pernah berubah menjadi menggugat. Tuhan. Di situlah Sekarang di mana kebodohan kalian. tertulisnya Yesus sekarang bukan manusia sudah? Oke lah. Ayatnya Nanti gimana? lah kira-kira malam aku bisa live lagi ya. Bang, Soalnya aku jangankan masih- malam tahun depan masih di juga kalau lapangan. kita dialog hanya begini, Bang. Gitu, Bang. Udah nyambung kita. Udahlah. Berdialognya. Masih lapangan aku, geng, lapangan. Jangan pakai malam. mulut, Bang, kalau berdialog. Kita di Nanti sini malam lah. pakai Nanti ayat. malam Takut lah ente. kita diskusi. Sekarang Takut pukul ente, lo kan. Kenapa harus malam? Pukul lo kan. Begini Bang, Nanti ya, aku. Nanti malam kita live, oke? Ya, Begini, ya, boleh, begini. boleh. Ya, Tak kalau saya takut, jelasin. Soalnya pulang aku- aja kalau takut. Masih di lapangan, Iya, aku iya, iya. Kalau takut pulang aja udah. Ya, makasih banyak. begini Bang. Ah, Bang Ya, maaf, Hidayat, Bang. Sorry. sebelum Ya, silakan, Bang, kita jelaskan. berdebat itu, ya sebelum kita berdebat itu kita satukan persepsi kita dulu gitu. Menurut pemahaman Pak Hidayat itu definisi Tuhan itu seperti apa? Jadi kami, Bang, kalau berdialog tidak ada menurut pemahaman, tidak ada menurut dewa, tidak boleh. Menurut saya tidak boleh. Kita menurut kamus besar bahasa yang ada sama kita. Di Oke, kamus ya. besar bahasa Indonesia, sabar Bang ya. Karena ini nanti Ya. aku tanya sama Anda juga. Oke, ya, Kamus besar silakan. bahasa Indonesia yang namanya Tuhan, Tuhan, sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa. Itu Tuhan. Oke. Kalau manusia, manusia, itu adalah makhluk yang berakal, yang berotak. Manusia. Nah, coba Iya. sekarang ketika Yesus dijadikan sebagai Tuhan, kamus mana yang menjadikan manusia sebagai Tuhan? Silakan. Di dalam Al-Quran menjelaskan ada yang menuhankan hawa nafsunya. Kalau Kenapa ke mendefinisi- Hava? Iya. Apakah itu disebut sebagai maha pencipta menurut Abang? Bung, Ada nggak? dari mana sekarang kamus yang kamu dapat? Hmm? Yesus yang manusia dijadikan Tuhan. Oke, saya kembali kepada Abang pertanyaannya. Bagaimana Al-Quran mendapat bahwa ada Di orang mana kamu ini, Bang? nafsunya? Macam manalah kamu ini mau berdialog? Kami ini puasa loh. Kalau kami berpuasa, Bang, kami jaga hal adab dalam penyampaian kami. Tolonglah jangan muter-muter gitu loh. Biasakan kalau berdialog begini, Bukan Bang Al. muter-muter. Kamu Nah. tadi menggunakan kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan tentang Tuhan. Nah, sekarang begini tempat kami bahwa Yesus itu Tuhan walaupun manusia, ini dasarnya. Oke. Coba Jangan Abang muter-muter. jelaskan. Begini, coba Abang jelaskan tentang Al-Quran yang mengatakan ada yang menuhankan hawa nafsunya seperti itu. Kalau di sini, Bang, bukan berbicara tentang hawa nafsu atau tidak. Kami sedang menahan hawa nafsu sekarang ini, Bang, yaitu puasa. Bukan soal tentang Karena Yesus itu. pun bilang, Bang, Al-Quran sebab yang jika kau menjelaskan. berpuasa, jangan mukamu seperti orang munafik, basuhlah mukamu supaya jangan terlihat muram. Sebab orang yang wajib berpuasa mendapat upahnya di surga Islam. Oke. Nah, sekarang yang dibahas di sini adalah ketika Tuhan Yesus Anda sebagai manusia dijadikan Tuhan. Itu loh. Silakan. Oke, saya tunjukin si Kristen ini ayatnya. macet selalu kalau Oke, saya berdialog. tunjukin ayatnya ya. enggak. Ente kalau mau berdiskusi, diskusi aja. Ente tunjukkan kepercayaan ente ketuhanan, ya. Nggak usah masuk ke dalam Al-Quran. Nanti Al-Quran kalau menanyakan soal Al-Quran nanti kami jawab. Ya, sebelum dilanjut diskusinya, ya Ikhwan Fillah Fisabilillah 267 mata memandang. Ini saudara kita Pak Mail. Beliau dari Palestina. Minta dibantu ya, minta dibantu
tolong dibantu beliau. Kalau ada rezeki, kopi-kopi ataupun ada apa, silakan bantu saudara kita yang sangat membutuhkan makanan. Ya, beliau sangat membutuhkan uluran tangan kita. Beliau dari Palestina kekurangan makanan, tolong dibantu ya, tolong dibantu. Bang Java, terima kasih ya. Semuanya tolong dibantu. Mumpung sekarang bulan puasa, bulan penuh rahmat, jangan mawar. Diganti kopi, mawar tidak dihitung. Jangan mawar, Pak Deva, jangan mawar. Tolong dibantu saudara kita ya. Jangan mawar. Enggak langsung bertanya. Jawab. Enggak, kita baca konteksnya. Kata hanya itu artinya apa? Kok Kata hanya lain? tertutup. Kamu sudah makan? Pertama-tama Tertutup. saya ambil piring, saya ambil nasi, terus saya ambil lauk. Gak ada kayak begitu jawaban, bro. Kamu sudah makan? Sudah. Nah, kata hanya itu artinya apa? Kata hanya itu untuk seseorang aja, maksudnya begitu. Nah, Jadi, nanti kalau- udah. Anda mau Makanya framing, kan? kenapa? Nah, Anda Makanya mau framing. kenapa Yesus tidak mau menjawab perempuan Kanaan itu walaupun sudah dipanggil Tuhan. Anda Karena mau framing, Yesus kan, kalau mengatakan, begitu? Makanya kita baca kau konteks diam dulu. Kau lebih pintar saya ibu gembala, kau jangan kau lawan saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Indonesia. Oke, Umat umat Allah. Israel. Sekarang aku Umat jelaskan. Israel. Dah, Bisa. sekarang kau baca berikutnya lagi. Tetapi Anda mau framing, perempuan makanya aku itu, mau baca. kita baca satu sekop nanti kita baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah, sekarang Yesus disembah oleh perempuan itu sama seperti kau. Kau mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi Yesus katakan, "Woi Hendra, kau Bani Indonesia kuculuk. Aku diutus hanya untuk umat Israel, bukan untuk kau." Katanya kan udah dijawab. Baca Oke, berikutnya. Tetapi Hendra mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah Ya, Tuhan, aku." orang manggil Tuhan Terus dia apa ya. jawab Yesus? Terserah Apa ya, jawab Yesus? orang- Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Itu kata Oke. Yesus. Terus apa jawab perempuan itu? Jawab perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun Benar, asu itu berarti kalian asu," dikatakan Yesus. Bacakan terus, nggak usah ketawa. Kata perempuan itu Tuhan bilang benar, lagi ya. namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, bukan yang seperti Yesus kehendaki." Dan Karena apa? Kau sudah dikatakan. sebentar dulu. Dan seketika Dan itu anak itu memang seketika itu, sembuh. Loh, Nah, iya iyalah. oke. Kalian kayak pendeta-pendeta itu waktu mengusir jin-jin, setan-setan, iblis, itu kan dibantu oleh setan. Iblis bekerja sama dengan kalian. Makanya dikatakan Yesus, sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Inilah tabiat muslim. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Bukan framing. Loh, apa yang dikatakan Yesus? Bukan Yesus bilang begini, "Hei, pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya, kepada Tuhannya, ya Sebentar. Bapa, biarkanlah Bisa kehendakmu tak yang jadi." Kau diam dulu. "Biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Nah, tetapi apa katanya kepada perempuan Kanaan itu? "Jadilah seperti yang kau kehendaki." Yang kau kehendaki. Kau mau manggil Tuhan, mau manggil apa kepada Yesus, kau sembah pun Yesus. Yesus Bisa mengatakan jelaskan. tidak patut memberikan ya, mengambil roti-roti remah-remah dan memberikannya kepada anak-anak, lalu diberikannya kepada asu. Maka Yesus Oke. mengatakan apa? "Aku diutus hanya untuk..." Kita baca lagi yang berikutnya ini. Tuh, Kau, aduh, kau baca, kuasai lah Bible kau ya dek ya. Ngapain kau Nggak jelaskan? nggak usah dijelaskan. Nah, Nanti anak framing Anda benar. ya, kau mau jelaskan apa? Nah, sekarang kau baca di dalam Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 muridnya.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, kepada ke-12 muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diperuntukkan umat Israel. Makanya orang yang di luar dari Bani Israel ketika mengatakan dia Tuhan dan menyembah dia, Yesus katakan asu. Bagaimana? Aku bisa jelaskan? Ya silakan jelaskan. Pertama-tama ya, perlu kita ketahui bahwa perempuan ini bukan orang Israel ya. Oke? Itu dulu. Kenapa ya? Dalam tradisi Yahudi, ingat ya, dalam tradisi Yahudi, orang yang di luar Israel itu adalah orang kafir. Dan sering juga orang Israel menyebut mereka anjing. Ya, anjing. Lalu kenapa Tuhan sebenarnya di sini Tuhan mau menguji iman perempuan ini karena mereka sadar bahwa nabi itu hanya datang Di dari mana dia Israel. mau menguji? Mana datanya Yesus mau menguji? Oke. Mana Sekarang datanya kita Yesus baca. mau menguji? Oke. Sebentar. Mana? Tetapi sebentar tunjukkan. dulu. Aku bacakan. Aku bacakan. Hmm. Kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya Tuhan sudah menguji perempuan ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid pun datang dan berkata kepada, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh, dan pada akhirnya juga Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Ketika dia berkata, Mana hai Yesus ibu, menyembuhkan? Di mana Yesus menyembuhkan orang itu? dan Yesus seketika tidak itu ada menyembuhkan perempuan itu. Mana Jadi siapa yang datanya menyembuhkan? disembuhkan? ini dan Jadilah seketika kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang seperti ibu itu kehendaki, bukan seperti yang Yesus kehendaki. dan seketika itu juga anaknya, konteksnya dibaca Bu, ibu Di ini mana datang. Yesus menghendaki anak itu sembuh? Tunjukkan sama Loh, saya. Di dan mana seketika- Yesus menghendaki anak itu sembuh? Mana? Mana? Ibu ini kalau berdiskusi kau nggak baca. tahu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di mana Yesus menghendaki anak itu sembuh? Ibu baca konteksnya nggak? Perempuan ini datang memohon kepada Yesus. Di untuk sembuhkan mana anaknya. Yesus mengkehendaki anak itu sembuh? Kau tunjukkan datanya. Goblok, mana mancisnya? Sebentar Bu, ibu baca konteks. Ibu yang sakit ini datang Di kepada mana Yesus. Yesus mengkehendaki anak itu sembuh? Justru Kamu di baca sini ketika lah. Yesus, kamu Justru baca di sini ketika lah, Yesus Pak. berdoa di Taman Getsemani. Saya tunjukkan sama kau ya. Ini yang baru betul ya. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Jadi ini kalau saya dijelaskan lagi. Jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu kata Yesus kepada Tuhannya. Nah, pada waktu perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus, dia mengatakan Yesus Tuhan, dia menyembah Yesus. Yesus sudah katakan dia asu. Yesus katakan, besar imanmu ibu. Terus apa katanya? Kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu itu kehendaki, bukan Yesus kehendaki. Yesus tidak pernah mengkehendaki anak itu disembuhkannya. Mana? Lalu Bu, lalu aku bertanya, siapa yang menyembuhkan anak ini? Hei, kau doa Bapa kami saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, kehendak Bapaknya yang jadi. Nah, di sini dikatakan Yesus, kau baca baik-baik, kau tahu nggak? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kau mau. Perempuan itu mau, bukan seperti yang Yesus mau. Walaupun anak itu sembuh,
Yang menyembuhkan anak itu bukan Yesus. Oke, kalau ibu nggak percaya bahwa ini Yesus yang menyembuhkan, bagaimana kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa melalui Bapa? Oke. Gimana? Oke, di mana? Kutunjukkan ayat. Buka datanya Oke, ya. Di mana? Tapi ingat, kalau kutunjukkan ayatnya, ibu tutup mulut ya. Di mana? Ya di mana? Di mana? Di mana? Oke. Lukas 7 ayat 14. Aku bacakan ya. Baca. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya, dan sedang pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tutup mulut ibu ya, nggak usah lagi banyak cincong ya. Di Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas 7 ayat 14. Aku berkata Lukas kepadamu. 7. Lukas 7 ayat 14. Kemudian Yesus Hai, pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Anda kan tadi mau tanya, di mana Yesus menyembuhkan orang Mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Yang kita bahas ini Yesus punya kuasa membangkitkan Maka orang mati. bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Jadi ini sudah ya, bahwa Yesus punya tersiarlah kuasa ya. kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ternyata dia membuka data yang menampol dirinya sendiri bahwa orang-orang di situ mengatakan Yesus seorang nabi. Kau baca? Jangan baca, jangan comot-comot. Kau baca. Oke, saya bacakan. Diam dulu, kau mute kan dia dulu, host. Moderator bekerja. Dia baca ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, Yesus. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Itu kata Yesus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Nya itu besar, berarti umat Yesus. Yesus seorang nabi. Hanya nabi lah yang punya umat. Hanya rasul yang punya umat. Tuhan tidak punya umat. Tuhan hanya mempunyai hamba. Kita semua. Yang namanya umat itu hanya satu golongan. Musa kepada umat Israel, Daud kepada umat Israel, Isa atau Yesus kepada umat Israel. Ternyata ketika Yesus membangkitkan orang muda ini, mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, suatu tanda mujizat. Kalau orang itu memiliki mujizat, itu menunjukkan kenabian dan kerasulannya. Ternyata kau membuka data bahwa Yesus hanya seorang nabi besar untuk umat Israel. Tepuk tangan dulu, host. Kau nggak bisa tepuk tangan, host. Mananya kau, host? Host, tepuk tangan, host. Host, tepuk tangan, host. Host, kemana hostnya nih? Aku paling benci kalau masuk room hostnya tidak ada. Host! Oh, host! Allah
Iya, Bunda. Host, tolong standby lah, host. Ah, Iya, perbaikian itu tadi, Bunda. Bentar. sekarang jawab. Yesus seorang nabi besar, kau bilang dia membangkitkan tanpa pertolongan Tuhannya. Ternyata orang-orang yang melihat itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus apa kata mereka? Mereka mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Makasih, Dek. Kau menunjukkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi besar. Silakan jawab saya. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Tangannya host. Host ini pun. Bentar, hostnya ini diam aja. Nah nih Calvin, sini kau Calvin. Nah, dia nggak tahu. kemana itu Calvin? Tanggapan kau Calvin? Hendra kan udah nggak mampu. Hendra udah babak belur dibuatnya bunda itu. Gimana Calvin? Coba kau Calvin. Dari duluan Calvin bang. Apa yang mau ditanya? Udah nggak mampu Hendra, udah nggak mampu berdiri Hendra, udah babak belur. Saya mau bertanya. Coba silakan. Tanya. Kau jangan Saya mau Enggak, tanggapi aja itu. Tadi kan Hendra tuh kan nggak mampu. Elsa udah Tuh dulu kan. Elsa. Hendranya udah babak belur. Mau nggak mampu bertanya, berdiri. mau bertanya Berdiri, dulu, bunda. mau bertanya dulu, diam Paulus, dulu. sebentar. Diam dulu. Hendra, bagaimana dengan Lukas 7 nomor 14? Baik-baik saja kita, kawan? Ternyata Yesus membangkitkan orang itu, kau bilang tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari Allah Bapa. Mereka memuliakan Allah dan mengatakan seorang nabi besar telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah Betul. melawat umatnya. Iya. Saya suka datanya si Hendra. Hendra, masih bernapas kau, Dek? Masih bernapas kau, Dek? Sehatnya kau, Dek? Kau diam dulu, saya mau sama Hendra. Kau gak usah ketawa, kau dari dulu gak ada ilmumu. Hendra, sehat kau, Dek? Kau bilang saya suruh tutup mulut. Kau bilang katanya Islam jangan membaca comot-comot ayat. Baca satu sekop. Hah? Baca satu sekop. Kau diam dulu. Kalau kau nggak bisa kondusif, saya turunkan. Saya turunkan. Saya sama Hendra. Jangan ada yang naikkan dia lagi. Tolong, host. Kau di bawah kau ketawa. Kau ketawa lah sesuka hati kau. Ternyata kau menyembah iblis. Nah, Hendra jawab. Kau bilang tadi di Lukas 7:14 saya disuruh tutup mulut saya. Tapi saya sudah tahu datanya itu. Kenapa nggak kau baca selanjutnya? Hello, Hendra. Jangan kau pura-pura. Nanti kau bilang, di mana datanya? Coba. Oke. Halo. Sebentar. Poin kita tadi ya. Itu kan bertanya. Kalau berdiskusi sama perempuan. Jangan kau bilang poin. Yang di sini dikatakan mereka ketika melihat pekerjaan Yesus membangkitkan manusia ini, mereka memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan di mana dikatakan Yesus itu katanya Tuhan. Dia bilang mereka begini, lalu mereka memuliakan Yesus. Terus seorang Tuhan telah muncul di tengah-tengah. Nggak ada. Seorang nabi besar. Nabi besar. Sudah. Sudah apa kau? Sudah apa kau? Sudah makan takjil kau? Kalau belum bicara lalu. Jadi begini tadi ya. Ini tadi kan. Sebentar dulu. Makan kalau baca Alkitab itu udah konteksnya. Ya lanjutlah kau. Lanjut kau dengan kau punya data yang kau tampol sendiri. Kau lawan datamu itu. Lawan. Anda kan tadi menuntut saya, di mana kuasa Yesus bisa membangkitkan orang tanpa pengantara Bapa. Sekarang kan kutunjukkan ayatnya. Ayat Lukas 7 ayat 14. Di situ Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu," Yesus loh yang berkata ini, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ya. Di mana orang ketiga di situ? Nah, sekarang ketika dia bangkit, nomor 15 yang kau baca. 15
15-nya baca lagi. Tunggu dulu. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan Nanti mulai kita lanjut. berkata-kata dan Yesus menyerahkan, jangan comot-comot. Jangan Nanti kau kita baca lanjut hanya yang itu. satu, bibir kau. Nanti kita Semua lanjutin orang itu Bu. ketakutan. Nomor 16-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak memuliakan Yesus? Kenapa memuliakan Allah? Berarti mereka tahu kuasa Allah ada di dalam diri Yesus. Kuasa Allah memberikan kuasa kepada Yesus itu atas izin Allahnya sendiri. Bukan kehendak Yesus. Kau nggak baca di dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ibu ini ngompat-ngompat Kak. Diskusi bukan begitu caranya Bu, berdiskusi. Alah, kau diskusi nggak begini caranya. Kenapa kau diskusi cuma satu data saja kau baca? Kau baca seterusnya, oke? Kau baca, saya mau lihat. Saya akan baca ayat terusnya, tapi Ibu aku ya bahwa Yesus itu bisa membangkitkan orang mati Loh, kau baca dulu bagaimana saya mau mengakui bahwa Dulu Yesus ya. membangkitkan itu tanpa izin Tuhan ya. Kalau kau nggak membaca berikutnya lucu, kau memaksa saya harus mengikuti apa yang kamu mau sementara datanya nggak kau baca semua. Baca datanya. Anda kan bilang balik tunjukkan, aku tunjukkan sudah ayatnya dan Baca sekarang datanya dan semua. sekarang Kau tunjukkan cuma satu data. Kau baca semua ayatnya. Ayatnya kau baca, nomornya semua baca. Enak kali kau. tapi kita sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya tanpa Nggak ada deal. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebelum dia bangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Sebelum dia memberi makan 5.000 orang, dia memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Nah, ketika kau tunjukkan di dalam Lukas 7 nomor 14, Lukas 7 nomor 14, dia membangkitkan manusia itu, anak muda itu, tetapi orang-orang itu ketakutan dan memuliakan siapa? Memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus Yesus dikatakan apa? Seorang nabi besar telah telah berada di antara kita. Terus apa berikutnya? Dan Allah melawat umatnya. Yesus punya umat. Makanya di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia. Ibu berbelit-belit. Loh, Oke. Jadi Ibu sudah aku ya bahwa sama orang mati ya. Dengan kuasanya ya. Aku Ibu ya. Enggak usah dengan lah. kuasa siapa? Kuasa Dia siapa? sendiri. Itu ayatnya. Kuasa. Kau baca nomor 16-nya. Baca nomor Iya. 16-nya. Baca, Oke. enggak? Kau baca dulu nomor 16-nya. Apa dibilang nomor 16-nya? Oke. Silakan. Aku ikuti umat yang kita bertanya. Aku ikuti. Ya. Kalian kan kita bertanya. Oke. Ya. Jadi sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya, dia sudah ya. Jadi itu Saya nggak usah bilang lagi. baca dulu nomor 16-nya. Baca nomor 16-nya. Enak kali Enggak, saya kita dulu. ikutin cara kau. Kita Baca dealkan dulu dulu. nomor 16-nya. Baca dulu 16-nya. Enak kali kau. Baca dulu Kalau- 16-nya. Kalau diskusi ingin Baca maju, dulu kita 16-nya. Baca dulu Tapi dia 16-nya. Saya nggak mau. Saya minta Anda membaca 16-nya. Enak kali 14-nya. Nggak kau baca seterusnya. Kau pikir ini cuma satu ayat. Di dalam Iya, nanti Lukas 7 kau baca. nomor 11 sampai itu sampai nomor 17. Baca dulu. Baca dulu sampai 16 17-nya cepat. Baca, saya mau dengar. Ayo. Oke. Tapi dia Saya pakai kitab oke, kau dia- ini. Saya dia- kitab kau. Oke. Ya. Oke. Tapi dia Cepat, sudah baca. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati ya. Nggak ada Tapi nih. dia ya. Baca dulu 16-nya. Baca 16-nya. Baca 16-nya. Bagaimana? Gini loh. Baca Dalam diskusi 16-nya itu. Hendra. Dek. Baca 16-nya. Kau hanya baca Oke. sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Tapi kau nggak mau baca seterusnya, hanya bangkitlah. Baca 16-nya, Baca. silakan. Saya akan baca, tapi Baca. bersama Baca Anda harus 16-nya. percaya bahwa Yesus itu bisa Kamu membangkitkan orang baca mati. dulu, ya. hei. Kalau yang namanya diskusi, Dek, harus baca dulu datanya semua, baru kita bisa menyimpulkan. Di situ yang membangkitkan Yesus,
Tetapi kenapa yang dimuliakan adalah Tuhannya Yesus yang bernama Allah. Allah. Nah, sekarang baca Oke, aku 16. baca ya. Oke, tapi sudah deal ya. Oke, deal ya, Bu ya. Nah, baca dulu 16-nya. Baca 16-nya. Baca dulu 16-nya. Saya mau deal apa? Saya mau deal apa? Kalau kau mengatakan, kalau kau mau mengatakan Yesus membangkitkan tanpa ada bantuan dari Tuhan ya, bagaimana dengan Elia? Elia membangkitkan manusia, tidak perlu mati, dia naik ke atas. Tuhan kamu membangkitkan orang, kau jadikan Tuhan. Nah, dia harus mati dan bangkit, baru dia naik ke atas. Elia tidak perlu mati, bro. Dia hebat, dia bisa membangkitkan orang mati juga. Kalau soal membangkitkan, Elia waktu membangkitkan Yesus orang bangkit mati. pun juga bukan Yesus saja. Udah, sekarang kau baca 16-nya. Kau baca 16-nya cepat. Oke, tapi kita sudah deal itu ya. Oke, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa Baca membangkitkan orang mati. 16-nya. Nah, kali deal gigi kau deal. Baca 16-nya. Kalau tidak saya turunkan kau. Saya tidak mau berdiskusi sama orang-orang yang seperti ini. Kau sok-sok mau berdiskusi bagus, tetapi disuruh baca datanya semua kau nggak mau. Enak aja kau kutip satu data saja kau, satu ayat aja. Baca 16-nya. Apa dikatakan nomor 16? Ayo. Oke. Semua oke, tapi kita deal itu ya. Ayo, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Sekarang aku baca ayat 16. Baca Semua orang 16-nya gigi kiper. Ini aku bacakan. Semua orang itu. Semua orang Ya. ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Bukan Allah itu Yesus. Memuliakan Yesus. Mereka nggak memuliakan Allah, mereka memuliakan Yesus. Baca dulu. Gimana sih ini ini Ayo loh baca. ayat ini. Salah itu. Loh, semua orang, ya, cepat. Ya. Kenapa sih? Semua orang Ya, cepat baca. itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Bukan Allah, seorang Yesus nabi. itu. Hey. Itu namanya Yesus. Kau salah baca, coba ulang lagi. Ayat yang mana, Bu? Ayat yang mana ini yang mau dibaca? Yang Lukas 7 kan? Ya, ayat Lukas berapa? 7 kan? Kan Yesus kan Ya. yang membangkitkan. Nah, coba host Iya, besarkan betul. saya biar dia baca dari sini. Host besarkan saya. Host jangan besar begini, host. Mana hostnya nih? Host. Oke, nih, saya tunjukkan aja nih. Saya tunjukkan, Dek. Saya tunjukkan ya. Biar jangan salah, Dek, ya. Nah, tadi kan ini 16-nya kan? 16-nya. Nah, coba kau baca. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhannya. Ya, baca nih. Semua orang Bu, orang saya itu baca. semua Bu, orang saya itu diam dulu. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Yesus. Ini salah tulis ya. Ini bukan Allah tetapi Yesus ya. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhan kan? Tanpa bantuan Allah kan? Nah, memuliakan Yesus sambil berkata Tuhan besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Yesus telah melawat umatnya. Jadi betul ya, ini bukan Allah ya, ini Yesus. Karena dia mengatakan Yesus membangkitkan anak muda itu tanpa bantuan Allah. Bukan Yesus ya, bukan Allah ya. Oke, saya ikut Tapi Yesus ya, kita ganti ya. Oh, terserah Ganti baca. Yesus ya. Ya, ganti aja. Gak masalah, ganti saja. Berarti ini akui ya bahwa Yesus yang membangkitkan orang mati ya. Oke, sudah diakui ya. Karena ayat 16 ini Membangkitkan, tetapi yang dimuliakan adalah Allah. Loh, Yesus yang membangkitkan, tetapi yang dimuliakan bukan Yesus, tetapi Allah. Terus Yesus dikatakan apa sama orang itu? Yesus dikatakan nabi. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Mereka mengatakan di sini adalah Tuhan Yesus yang membangkitkan anak muda ini. Mana? Saya baca tadi 16 bilang ganti Yesus. Jadi baca ganti Yesus saja ya. Ya? Gimana? Di mana datanya mereka memuliakan Yesus pada waktu Yesus yang bangkitkan anak muda itu? Ternyata dikatakan seorang nabi besar. Seorang nabi besar. Pertanyaan saya, siapa nabi besar yang dimaksud ini? Sudah, aku bacakan dulu ya. Siapa nabi besar yang dimaksud orang-orang ini?
Coba ibu kalau diskusi teratur lah, nggak usah lah. Loh udah, kau bukan soal teratur. Kau tidak mau menjawab. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, siapakah nabi besar yang muncul di tengah-tengah mereka? Memang repot kalau berdiskusi sama perempuan. Mulutnya itu. Saya bertanya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Siapakah nabi besar ini? Gimana? Aku bacakan. Ya. Ya. Itu kan tadi suruh. Oke. Aku bacakan ya. Tapi nggak diganti Yesus, tetap Allah kan? Tapi diganti Yesus. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Yesus ya, kata ibu tadi ya. Memuliakan Yesus tadi. Ya, ibu yang ganti. Host, turunkan dulu ini Paulus. Apa nih? Disingkirkan dulu. Agak ke sana. Jangan dulu. Sekarang yang saya tanya, seorang nabi besar ini siapa nabi besar? Enggak, yang tulisan ini disingkirkan. Yang biar aja dulu. Mana dia? Mana dia? Hei, Hendra! Hendra! Seorang nabi besar siapa namanya? Kau masih berutang jawaban sama saya. Mana nih? Siapa namanya seorang nabi besar? Hei, tidak mungkin Tuhan punya umat. Tuhan itu mempunyai makhluk. Yang punya umat itu hanya nabi dan rasul. Maka Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel itu umatnya Yesus. Tuhan tidak punya umat. Hei Hendra, seorang nabi besar. Belum Kenapa diturunkan? Jangan diturunkan dia. Jangan diturunkan. Naik lagi. Mana si Hendra? Hendra. Naik lagi kode. Terima undangan Hendra. Sini. Oh, tanggung jawab Naik kode. Boleh kayak gitu Hendra. Mana dia? Dia kena Bennett ya? Siapa nabi besar? Siapa namanya? Dia ini patron. Ya, siapa nama nabi besar itu? Siapa nama nabi besar itu? Ya, di Al-Quranmu siapa namanya? Di Bible kau. Siapa nama nabi besar itu? Di Al-Quranmu siapa namanya? Siapa nama nabi besar di dalam Lukas 7 nomor 16? Yang memberi data itu si Hendra. Hendra dinaikkan, host. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar itu? Aku mau bertanya, di Al-Quran siapa nabi besar? Kau nggak boleh jawab kan? Dah, turun. Saya nggak perlu yang kayak begitu. Nah, Hendra, kemana kau dek? Hendra, naik aja dek, naik. Hendra, aduh, kenapa turun lagi dia? Naikkan lagi dia tuh. Si Calvin jangan dinaikkan, saya nggak mau. Dia nggak bisa diskusi itu. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar yang di dalam Lukas 7 nomor 16? Hendra. Host, coba tengok dulu permintaan si Hendra, host. Kalau akun privat itu yang bisa naikkan cuman host. Hostnya standby juga lah kadang. Jangan pergi-pergi. Ini masih dicari Bun. Jaringan kau agak nge-lag Bun. Bentar. Ya, coba dibantu. Enggak, si Hendra nggak bisa dijambak. Kau kirim permintaan Hendra. Kau naikin tapi kau nggak kirim permintaan. Nah, Hendra nih. Nah, mana dia? Kau berutang jawaban sama saya Hendra. Siapa nama nabi besar itu? Nah, siapa namanya? Sekarang aku baca ya Bu, kita tertib aja ya. Oke. Ya, Bacakan kalau ayat 16 ya. tertib kau yang tidak mau menjawab. Ya. Oke. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawan umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, pertanyaan saya, siapa nama nabi besar itu? Sebentar dulu. Ini kan ungkapan orang. Siapa nama nabi besar itu?
Tidak ada nabi besar itu siapa. Di sini anggapan orang. Coba baca, Bu. Seorang, Baca ayatnya. kok Semua baca? orang itu ketakutan Seorang nabi mereka. besar, pertanyaan saya. Siapa nama nabi besar itu? Mereka hanya menduga-duga. Kan di sini ayat 16 bahwa orang itu ketakutan dan mereka memuliakan sambil berkata seorang Di nabi mana besar. data mereka menduga-duga? Dari mana Begini. asumsimu mereka menduga-duga? Di mana Begini, datanya mereka menduga-duga? Di mana? Sebentar, karena Yesus Gimana sudah datanya? membangkitkan. Karena Yesus bisa no. Saya tidak mau berdiskusi berdasarkan asumsi. Di mana datanya mereka menduga-duga? Ngawur kau yang menduga-duga bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana datanya mereka menduga-duga? Begini. Jangan di sini Coba penipuan. kalau Saya nggak suka penipuan. Saya tidak menipu di sini. Kami dilarang menipu. Orang Kristen dilarang Makanya di berbohong. mana di situ datanya? Oh, kalau begitu siapa seorang nabi besar itu? Kita lihat kan konteksnya, Bu. Coba baca baik-baik lah. Bu. Saya tidak Semua mau lihat konteksnya. Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Nah, Iya. siapa nama nabi besar itu? mereka itu menduga bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Di mana datanya mereka menduga? Di mana datanya mereka menduga? Coba aku jelaskan, Bu ya. Aku jelaskan. Coba dengar dulu. Yesus kan membangkitkan orang mati, toh? Aku jelaskan dengan bahasa sederhana. Supaya kita mengerti. Yesus kan membangkitkan orang mati. Lalu kan banyak orang di situ, ya. Lalu banyak orang di situ. Nah, Kemudian orang jangan lalu-lalu. Pada waktu Yesus Iya. membangkitkan orang mati, mereka memuliakan siapa? memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Allah Makanya dengar- itu Yesus. Allah itu Yesus. Sebentar dulu. Coba dengar dulu penjelasan saya. Kalau begini, Loh, diskusinya Allah nggak itu akan selesai. siapa? Tunggu dulu. Loh, Ya, kita harus secara detail mengkoreknya. Yesus membangkitkan anak muda itu dan memberikan kepada ibunya. Lalu Ya, mereka betul. merasa ketakutan, terus mereka memuliakan Allah. Pertanyaan saya, Allah itu siapa? YHWH. Yahweh. Apakah dia Yesus? Bukan. Bukan. Jadi, Oke. Yesus yang membangkitkan anak muda itu, kenapa mereka malah memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus? Hanya kok ibu kan mau dijelaskan, nggak mau dengar. Bagaimana? Ya, jelaskan. Jelaskan Oke. sama Jadi- saya. Jadi kan begini, kalau kita lihat konteksnya ini, ya, Jadi begini. ketika orang Ya, kan silakan. waktu Yesus membangkitkan orang mati itu dengan kuasanya, kan orang banyak di situ, ya. Ketika mereka melihat perbuatan ajaib itu, mereka merasa ketakutan. Orang-orang banyak ini merasa ketakutan. Lalu kemudian orang banyak itu memuliakan Allah. Lalu orang itu berkata, seorang nabi telah muncul di antara kita. Yang dikatakan seorang nabi ini yaitu Yesus. Seorang nabi telah muncul dari kita. Jadi Mereka nabi itu siapa beranggapan namanya? Sebentar, anggapan mereka Yesus itu seorang nabi. Di mana besar. mereka menganggap? Di mana di situ katanya tulis menganggap? Kalau kita baca konteksnya, Bu, Di mana di situ mereka menulis menganggap? memang tidak ditulis menganggap, tapi kalau kita lihat konteksnya, Jadi kau ngomong ini berdasarkan apa? konteks, Asumsimu. bukan asumsi. Mana konteksnya di situ mereka menganggap? Di mana konteksnya? Ibu kan sudah kujelaskan tadi, Bu. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, kan orang banyak di situ tuh, ya kan? Orang Di banyak mana situ. konteksnya? Di mana konteksnya? Bang Yesus itu, ya sebentar dulu Bang. Di mana konteksnya kalau mereka menganggap? Mana konteksnya? Mereka kan menduga dan berkata, coba dengar dulu, Bu. Coba dengar dulu. Di waktu Yesus membangkitkan orang mati, kan banyak orang di sekitar di situ, ya. Lalu ketika Yesus mereka melihat mujizat, Yesus yang Tuhan saya ini bisa membangkitkan orang mati, lalu orang-orang itu menjadi ketakutan, lalu akan Allah sambil berkata nih orang banyak ini, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Siapa nama nabi itu? Siapa nama Mereka nabi itu? Yesus, mereka beranggapan bahwa Siapa Yesus nama nabi itu? Yesus, dengar dulu. Mereka beranggapan Jadi bahwa mereka Yesus,
Mereka menganggap Yesus itu nabi apa Tuhan? Anggapan mereka, kan mereka menganggap, oh seorang nabi besar telah muncul dari kita. Di situ kan Yang mereka menganggap Yesus itu nabi, itu siapa? orang banyak yang ada di sekitar situ. Hei, kau baca yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sekitar Yudea Iya, saja. Nah, tapi kan sekarang ada orang Yudea ini bangsa apa? Orang Yudea ini bangsa apa? kalau nggak salah mereka orang Samaria, Hah? orang Israel juga. Weh, Yudea. kau belajar Hendra, nggak? Sejak bisa kapan saja Yudea Hendra Samaria? jawabnya. Nggak usah kemungkinan-kemungkinan. Atau ini lagi kesaksian Kristen, kamu aja lagi. Tunggu dulu sebentar bang, sebentar biar diselesaikan dulu bang. Sebentar dulu, nanti masuk sama bang kesaksian ya, bentar ya. Saya bertanya, Oke. Bentar, Bang Yudea kesaksian, ini sebentar. bangsa apa? Ya sebentar Pak Bang Paulus. Yudea ini bangsa apa? Ya Yudea itu orang Israel lah. Nah, orang Israel dan sekitarnya. Pertanyaan saya, tadi yang kita baca di dalam Matius 15, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat Israel. Di dalam Matius 10 juga, Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil hanya seputaran di bangsa Israel. Bukan di luar dari, jangan di luar ke bangsa lain. Itu kata Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus seorang nabi, ini bangsa siapa? Aduh, ibu, sudah kubaca Yang mengatakan Yesus seorang nabi besar, ini bangsa siapa? Lalu tersiarlah ketika dia sudah Lalu menyembuhkan tersiarlah Yesus. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar Yudea. Pertanyaan saya, Yudea ini bangsa apa, adekku? Pokoknya di sekitar Israel loh, maksud ini lingkungan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mengatakan Yesus, A Tuhan, B Nabi. Aduh, gimana sih ibu ini pertanyaannya? Saya bertanya, bangsa Israel kan tersiar nih nama Yesus di seluruh Yudea dan sekitarnya. Makanya saya tanya, bangsa Israel mengatakan ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, bangsa Israel mengatakan Yesus ini apa? A Tuhan, B Nabi. Ibu lompat-lompat. Kalau diskusi coba satu-satu. Loh, saya nggak lompat. Ini masih di dalam konteks Lukas 7. Bangsa Israel mengatakan Yesus ini A Tuhan, B Nabi. Tentulah mereka menganggap nabi. Kan sudah dikatakan di situ. Mau berapa kali mau dijawab-jawab ibu? Saya tahu Jadi yang ibu itu. mengatakan Yesus Tuhan, yang mengatakan Yesus Tuhan adalah Ibu nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang menjebak. mengatakan Yesus Tuhan adalah yang Ya, saya, mengatakan Yesus Tuhan. Saya. Ya udah. Bangsa Israel itu mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus Tuhan? Pertanyaan saya balik Bu ya, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya Bu ya, jawab Bu ya, jawab ya. Ya. Kalau dia seorang nabi, adakah nabi yang bisa membangkitkan mati tanpa Elia. Elia. Oke, baca Elia. Elia membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan. Loh, kamu lucu. Kamu baca di dalam Lukas. Elia. Bangsa Israel itu siapa? Bukan Elia. Yesus. Karena Sebentar dulu. dengar. Kau dengarkan saya. Perpanjang sama kau. Kau dengarkan saya baik-baik. Orang Israel itu tidak pernah mengatakan Tuhan yang menjadi manusia. Orang Israel tidak pernah Tuhan itu adalah manusia. Tidak pernah. Ya, makanya ketika ada keajaiban seperti itu, mereka sudah melihat sebelum Yesus pun datang, mereka sudah melihat mukjizat dari siapa? Dari Nabi Musa. Pada waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, Musa pun sudah membuat suatu mukjizat, suatu tanda-tanda mukjizat.
Mereka tahu mukjizat yang dibuat oleh nabi-nabi itu bukan dari tetapi dari izin Tuhannya mereka. Oke. Sekarang Tetapi apakah tunjukkan mereka saya. menuhankan nabi? Sekarang Kau jangan tunjukkan oke, saya sudah selesai sama kau. Saya sudah selesai sama kau. Saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Sebentar, izin sedikit. Izin sedikit. Waalaikumsalam. Ya, izin sedikit. Sebentar, izin Bang kesaksian. Biar selesai dulu ini. Bangsa Israel ketika melihat tanda-tanda mukjizat dari nabi-nabi yang lain, itu mereka tidak tuhankan nabi itu. Mereka tahu itu adalah mukjizat. Tuhan tidak pernah bermukjizat. Tidak mungkin Tuhan itu melakukan mukjizat. Nabi dan Rasul. Itu salah satu pernyataan bahwa mereka seorang nabi dan Rasul. Kau sendiri yang menunjukkan data sama saya. Yesus membangkitkan anak muda ini, tetapi yang dimuliakan oleh bangsa Israel itu adalah Tuhannya. Yesus yang bernama siapa? Yang di dalam Bibel kau yang bernama Allah. Dan apa kata bangsa Israel? Kamu baca 16-nya. Apa kata bangsa Israel itu? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Umatnya ini umat siapa? Umatnya Yesus. Bukan umatnya Allah. Allah tidak ada umat. Nabi Rasul yang punya umat. Kau jangan nipu-nipu lah. Ya, seorang nabi. Yesus sudah dikatakan bangsa Israel itu nabi. Nah, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Ya, di luar dari bangsa Israel. Makanya perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Tuhan, dia manggil Yesus Tuhan. Terus dia menyembah kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Tidak patutlah mengambil remah-remah roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Apa jawab perempuan itu? Benar Tuhan, namun asu ini sampai segitunya penegasan Yesus kepada apa? Kepada orang Israel. Fix itu sebenarnya Yesus hanya seorang nabi. Nabi untuk bangsa Israel. Sama seperti dengan Musa. Yesus hanya seorang nabi. Itu saja sebenarnya.